Pernah punya mainan yang kamu sayangi banget waktu kecil nggak? Yang kamu peluk, terus kamu ajak ngobrol tiap malam. Yang bahkan kamu tangisin saat dia rusak atau hilang. Aku yakin hampir semua anak pernah ngerasain ikatan aneh dengan mainan tertentu. Tapi, gimana kalau mainan itu juga sayang banget sama kamu? Saking sayangnya, dia gak mau kamu dewasa. Dia gak mau kamu punya teman baru. Bahkan, dia gak mau kamu pergi jauh darinya. Karena buat dia, kamu adalah satu-satunya. Satu-satunya yang dia punya. Dan dia akan melakukan apapun agar kamu tetap bersamanya. Hai, Nomi di sini. Cerita ini datang dari seseorang bernama Nadia. Dia adalah anak tunggal. Sejak kecil, dia lebih sering main sendiri di rumah. Ibunya kerja, bapaknya entah kemana. Dan Nadia tumbuh jadi anak yang pendiam. Waktu usianya 5 tahun, ibunya membelikan Nadia boneka. Boneka itu dikasih nama Dodo. Nadia nempel banget sama Dodo. Dia ajak bicara, dia mandiin pakai lap basah, dia peluk tiap tidur. Kata ibunya, Nadia bahkan suka nyuapin Dodo waktu makan. Kayak ngerasa itu beneran makhluk hidup. Dan anehnya, boneka itu seperti mengerti. Dia selalu berdiri menghadap tempat tidur. Seolah-olah dia memang jagain Nadia. Nadia tumbuh besar, masuk SMP. Dia mulai sibuk sama sekolahnya. Dia juga udah punya teman baru. Jadi boneka Dodo udah gak pernah disentuh lagi. Boneka itu disimpan di atas lemari, berdebu dan terlupakan. Tapi sejak saat itu, rumah mereka mulai terasa aneh. Nadia mulai mimpi buruk. Suara langkah kaki kecil terdengar malam-malam. Laci terbuka sendiri, lampu kelap-kelip, padahal baru diganti. Sampai suatu malam, Nadia bangun jam 2 pagi. Dia ngerasa seperti ada yang ngeliatin dia terus dari sudut kamar. Dan waktu dia noleh, boneka Dodo gak lagi di atas lemari. Dia duduk di pojok kamar, menghadap tempat tidur. Dan matanya kayak nyala. Nadia panik. Tapi dia pikir mungkin ibunya yang mindahin. Tapi keesokan paginya, ibunya bilang gak pernah nyentuh Dodo sama sekali. Lalu Nadia naik ke bangku, naruh Dodo kembali ke atas lemari. Tapi malam berikutnya, Dodo muncul lagi di lantai. Tapi kali ini, posisinya lebih dekat, di ujung kasur. Dan dia menghadap ke wajah Nadia. Sejak malam itu, Nadia mulai dengar suara. Ada bisikan, kecil banget, seperti anak kecil. Suaranya kayak, Nadia, jangan tinggalin aku. Nadia, kita kan sahabat.
Pernah sekali Nadia mencoba buang Dodo ke tempat sampah luar rumah. Dia lempar Dodo ke tong sampah besar di luar pagar malam-malam. Dan dia balik ke kamar dengan lega. Tapi paginya, Dodo udah balik lagi ke kamarnya dengan bau sampah yang menyengat. Nadia mulai cerita ke ibunya. Tapi ibunya justru marah. Katanya Nadia ngada-ngada. Bilang, anak SMP kok masih takut boneka. Malamnya Nadia gak bisa tidur. Dia ketakutan. Dia peluk bantal dan baca doa terus-menerus. Tapi sekitar jam 3 pagi, dia kebangun karena dengar suara berat. Kayak gemeretak plastik. Dia buka mata. Dan Dodo udah ada di atas dada Nadia. Mukanya nempel ke wajah Nadia. Tangan bonekanya seperti ngeremas lehernya. Nadia teriak sekencang-kencangnya. Ibunya lalu berlari masuk kamar, nyalain lampu, dan ngeliat Nadia. Tapi boneka itu udah ada di pojok ruangan. Duduk tenang, seolah gak pernah bergerak. Setelah kejadian itu, ibunya akhirnya percaya ada yang salah. Dan mereka pun manggil Ustadz. Ustadz itu bilang boneka itu bukan boneka biasa. Ada energi terikat. Bisa jadi jin, bisa jadi dari sesuatu yang dikasih seseorang ke Nadia waktu kecil. Boneka itu disarankan untuk dikubur di tempat kosong dengan doa-doa tertentu. Akhirnya, Dodo dikubur di tanah kosong dekat rumah lama neneknya. Nadia gak pernah lihat boneka itu lagi. 3 tahun kemudian, saat mereka pindahan rumah, di salah satu kardus lama yang harusnya isinya baju-baju bekas, ada satu benda yang bikin Nadia pucat. Boneka Dodo dengan label kecil yang tertulis untuk Nadia, sahabat selamanya. Itulah cerita tentang Nadia dan mainan masa kecilnya yang gak pernah mau ditinggalkan. Mainan bisa jadi teman masa kecil yang indah. Tapi ingat, kadang yang terlihat manis justru yang paling menyeramkan. Diam bersama Nomi. Jangan bersuara, cukup dengarkan.